Masih dihitung cepat mengawal suara rakyat, tadi sama-sama kita saksikan dan ini juga masih ditayangkan di layar kaca Anda. Saudara, ini adalah hasil hitung cepat dari 7 lembaga survei yang bekerja sama dengan Kompas TV. Ke Mas Wawan, ke depannya nanti akan seperti apa peta politiknya? Meskipun mungkin terlalu jauh ya kita berbicara soal ini, tapi mungkin sudah ada gambaran kita. Ke depannya nih nanti posisi 01 dan 03 ini akan seperti apa? Menurut saya demokrasi yang sehat, sistem politik dan pemerintahan yang sehat, itu jika ada check and balances yang kuat. Oke. Dan apalagi dalam sistem presidensial kita, ini check and balances menjadi sangat penting. Nah, oleh karena itu saya kira penting nantinya, baik itu di parlemen, ada mekanisme check and balances yang cukup kuat. Artinya ada partai-partai yang di dalam pemerintahan dan di luar pemerintahan. Yang kedua, check and balances juga bisa lahir dari masyarakat sipil yang kuat. Nah, saya kira dengan mengamati segala proses pemilu yang sedang berlangsung sejak beberapa waktu yang lalu termasuk yang sekarang, bisa jadi kekuatan masyarakat sipil akan penting untuk duduk kembali, berkonsolidasi dan kemudian untuk melihat apa yang perlu dicermati, perlu dikoreksi dan kemudian perlu dikembangkan ke depan. Dan ini saya kira akan menjadi legacy kita untuk memperbaiki kembali demokrasi kita sejak 25 tahun terakhir ya, jangan sampai loh 98, 99 kita demokrasi, ini kemudian 25 tahun setelah reform mengalami kemunduran, kemudian tidak ada upaya untuk membangkitkan kembali. Nah ini saya kira ke depan ini agenda kita yang paling penting, Mas Yasir. Ya. Mas Denny juga melihat hal yang sama? Ya, saya ingin mengaitkannya dengan kegiatan Quick Count kita juga, bahwa Quick Count ini kan adalah upaya mengontrol sebuah lembaga KPU begitu ya. Dan kita saya kira semua sepakat bahwa aktivitas pemantauan itu dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat dan relatifly berhasil. Ke depan siapapun yang terpilih sebagai eksekutif, sebagai presiden, sebagai pemerintah, maka kita sebagai masyarakat tetap harus mengawal, harus kemudian ikut memantau, begitu memberikan masukan, sehingga jika ada pelanggaran, melanggar aturan dan seterusnya kita bisa kembalikan kepada relnya yang lebih baik. Saya kira itu yang saya bisa jembatani dari kegiatan Quick Count sebagai proses pemantauan, sebagai proses controlling. Controlling harus tetap kita lakukan bukan hanya pada saat Quick Count, tapi juga penyelenggaraan pemerintahan. Oke, dan controlling itu juga nantinya akan terus dilakukan oleh Mas Toto dengan PR terbesar sebenarnya menurut saya sekarang adalah Pak Jokowi. Oke. Kita tahu semakin naiknya suara Prabowo Gibran dalam pertarungan elektoral ini itu diiringi oleh semakin banyaknya kritik terhadap Pak Jokowi yang beberapa bulan mendatang itu akan selesai masa jabatannya. Jadi betul bahwa suara Prabowo Gibran terbukti akhirnya memang memenangkan mayoritas suara publik. Tapi kita tahu juga itu berkorelasi terbalik dengan legasi Jokowi dalam konteks demokrasi. Jadi pertama yang menjadi tugas adalah bagaimana Pak Jokowi meluruskan kembali di hadapan para guru besar, aktivis pro-demokrasi, elit-elit politik untuk bisa menunjukkan bahwa memang tidak ada kemunduran demokrasi yang saat ini sangat terlihat termasuk di dalamnya dengan majunya Mas Gibran dalam proses pertarungan elektoral. Yang kedua itu akan jadi beban juga buat Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Bagaimana kemudian fondasinya ini harus diperkuat kembali. Jangan sampai kemudian kemenangan ini oleh sisa 40% lebih suara yang katakanlah tidak mendukung, itu kemudian punya image jelek terhadap pasangan ini dalam konteks demokrasi. Kalau itu bisa dilakukan, saya pikir kita tidak perlu melihat koalisi dalam jumlah besar. Sekali lagi, harmonisasi itu jangan diartikan koalisi yang jumlahnya besar akhirnya membuat kabinet tidak berkualitas, politik dagang sapi, cukup 50% lebih sedikit, tapi kemudian diimbangi oleh penataan kembali peranata dari elemen-elemen demokrasi yang sekarang sedang mengalami kritik luar biasa. Seperti tadi kata Mas Wawan ya, check and balance-nya tetap jalan ya. Ya. Oke, terima kasih Mas Wawan, pengamat politik dari UGM, kemudian ada Mas Toto Yunarto Wijaya dari Carta Politika dan juga Mas Denny Irvani dari Direktur SMRC telah bergabung bersama kami dan telah sama-sama mengikuti proses hitung cepat dari 7 lembaga survei yang telah ditayangkan oleh Kompas TV. Dan selanjutnya saudara, masih ada rekan saya Liviana Cerlisa dan juga Friska Clarissa yang hadir dalam program Suara Unggul. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Kompas TV.